Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, saya Suci Ramadhani dari kelas 2 R+1. Di sini saya akan mengerjakan tugas video bahasa Inggris, yaitu meringkas materi dari semester 1 sampai semester 2. Materi pertama, guru saya memberikan tugas untuk membuat autobiografi. Autobiografi yang saya buat yaitu Hello everyone, allow me to introduce myself. My name is Suci Ramadhani, please call me Suci. I was born in Subang 21 September 2008. Now I am 16 years old. I live at Jalan Sukasari. My hobby is watching. Materi selanjutnya adalah pekerjaan apa saja yang kita lakukan selama PKL atau praktek kerja lapangan. 1 Juli 2024. When I first started as a street vendor in Mariuk Village, I feel very scared when I started as a street vendor. I immediately collection the residents' tax. After that, I rested. After resting, I continue to do the task given to me by these taxis at these street vendors. Please, I worked together with Mario Gleason to clean Mario Street, and I convert in Agustus 17. Even till I also submit incoming atau outgoing letters. I also distribute food to friends, women and toddler atau PMT, which is done every day in Mariu. Materi selanjutnya yaitu noun atau kata benda. Noun adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahan, ide, atau gagasan. Dalam sebuah kalimat, kata benda dapat berperan sebagai subjek, objek langsung, dan objek tidak langsung dari sebuah klausa, serta memungkinkan menjadi pelengkap subjek atau pelengkap objek. Materi selanjutnya macam-macam noun atau kata benda. Noun terbagi menjadi 8, yaitu 1 proper noun, yang kedua common noun, yang ketiga singular noun, yang keempat plural noun, yang kelima countable noun, yang keenam uncountable noun, yang ketujuh concrete noun, yang kedelapan yang terakhir yaitu abstract noun. Proper noun adalah kata benda yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, atau benda secara spesifik disebut proper noun. Yang kedua, common noun. Common noun atau kata benda umum adalah kata benda yang merujuk pada item, kelompok, atau tempat umum. Ini berarti bahwa tidak seperti proper noun, mereka tidak digunakan untuk mengidentifikasi orang, tempat, atau objek tertentu. Yang ketiga, singular noun adalah kata benda yang satu ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyebut satu orang, tempat, binatang, burung, atau benda. Yang keempat, plural noun adalah kata benda yang satu ini mengacu pada sejumlah orang, tempat, hewan, atau benda. Plural noun biasa muncul dengan tumbuhan s atau yes atau fast ke akar kata yang ada. Yang kelima, countable noun adalah seperti namanya. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung atau diukur. Contoh, Dinda broke 10 packets of data for the trip, atau nomor spesifik. 10 Mom asked me to buy a dozen of eggs, spesifik 1 lusin atau 12 buah. Yang keenam, uncountable noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Kategori kata benda ini mencakup kata benda konkret dan abstrak. Yang ketujuh, concrete noun
Kata benda ini mengacu pada objek yang material dan dapat dirasakan oleh indera manusia. Yang kedelapan, yang terakhir, abstrak non adalah berbanding terbalik dengan konkret non. Maka kata benda ini menjelaskan setiap entitas yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera tubuh manusia. Materi selanjutnya yaitu descriptive text. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran descriptive text adalah menggambarkan, mengungkapkan, juga mendeskripsikan suatu ciri-ciri, baik itu pada benda, hewan, tempat, dan lain-lain. Definition of descriptive text. 1. Descriptive text adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Yang kedua, biasanya descriptive text ditandai dengan penggunaan ieri, tense, dan fokus pada satu objek secara spesifik. Materi selanjutnya yaitu describing my little brother. This time I will describing my little brother. His full name is Febri Ahmad Mali, born in Subang on February 14, 2016. Has brown skin, has round eyes, both cheeks are surrounded by dimples. He has thick eyebrows and has straight and thick hair. Has a lot of hobbies starting from drawing, collection idol card photos, watching movies. Currently, my younger sibling is still in the third grade of elementary school. My younger sibling always plays with his friends. Materi selanjutnya yaitu prosedur teks. Prosedur teks adalah teks yang berisikan perintah atau langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Struktur prosedur teks. Yang pertama, goal. Berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks terkait. Yang kedua, material. Berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. Yang ketiga, step. Daftar langkah yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. Yang keempat, result. Hasil dari proses atau langkah yang telah dilakukan. Materi selanjutnya adalah tugas kelompok membuat prosedur teks. Materi selanjutnya adalah menonton film dan mendeskripsikan film. Setelah saya melihat video tadi, pendapat saya adalah seperti tidak mau kalah saing atau iri kepada temannya yang punya lebih besar darinya. Materi selanjutnya yaitu agree and disagree. Agree artinya menerima atau menyetujui pendapat, ide, atau pernyataan orang lain. Sedangkan disagree tidak setuju, berarti tidak menerima atau tidak menyetujui atau pernyataan orang lain. Materi selanjutnya adalah mencari kata benda, kata kerja, dan kata sifat, masing-masing 20 kata. Dan materi terakhir adalah menonton film yang berjudul Bagaimana. Tugasnya adalah pesan untuk perempuan, pesan untuk laki-laki, dan pesan moral. Pesan untuk perempuan yaitu terlalu cuek, dan pesan untuk laki-laki tidak fokus dengan pekerjaannya. Dan pesan moral yang saya buat yaitu jangan putus asa meski belum tercapai. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan guru saya. Kekurangannya guru saya adalah sedikit asbun dalam kelas dan suka berbohong. Kelebihannya, guru saya asik dalam pelajaran, dia memberikan materi dengan padat dan jelas. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.